Laga perdana AFC Nations Cup yang memalukan. Tanpa Megawati timnas Indonesia hancur lebur. Iran menggila libas Indonesia tanpa ampun. Usai laga pelatih Iran beri pernyataan menghebohkan sindir PVC. 환영해 주셔서 감사하고 그리고 이번 가즈빈이라는 도시에 올 수 있어서 감사합니다. 이번 연수는 아마 그 전에 지도자 연수, 지도자 세미나가 있었었는데 그때 오지 못한 지도자들이 있었기 때문에 그 부분 때문에 열렸던 것으로 저는 알고 있습니다. 오늘 첫 득점을 기록하는 메가 쪽으로 메가도 encara Messi, 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 encara Messi. Indonesia Arena. Harapan tinggi yang disematkan kepada timnas voli putri Indonesia di ajang AFC Challenge Cup 2025 langsung runtuh di laga perdana. Menghadapi timnas Iran yang tampil solid dan agresif, skuad merah putih dipaksa bertekuk lutut dalam pertarungan sengit selama 5 set, 2-3. Kekalahan ini bukan hanya menyakitkan, tapi juga mengundang tanda tanya besar, karena terjadi saat Megawati Hangestri Pertiwi, bintang utama sekaligus pemain andalan Indonesia, tidak masuk dalam daftar pemain. Absennya Megawati dari line-up menjadi bahan perbincangan hangat di kalangan pecinta voli tanah air. Tanpa kehadiran sang Megatron, serangan Indonesia terasa tumpul, koordinasi goyah, dan semangat bertanding pun tampak melemah. Yola Yuliana dan Ersandrina De Vega Salsabila memang berusaha menambal lubang besar yang ditinggalkan Megawati. Namun tekanan Iran yang terus-menerus membuat Indonesia sulit mengembangkan permainan. Blok Iran yang rapat dan defense yang tangguh membuat serangan-serangan Indonesia mudah terbaca. Rasanya seperti melihat pasukan tanpa jenderal, tulis salah satu netizen di media sosial. Timnas seperti kehilangan arah tanpa Mega, timpal lainnya. Iran tampil dengan determinasi tinggi sejak awal pertandingan. Setelah kecolongan di set pertama, mereka bangkit dan mengambil alih kendali permainan. Outside hitter Iran, Zahra Hosrafi, menjadi mimpi buruk bagi Indonesia dengan mencetak 28 poin sepanjang laga, diikuti oleh middle blocker mereka, Mahdis Habibi, yang mencatatkan 6 block point krusial. Di sisi lain, Indonesia tampak kesulitan membangun serangan yang efektif. Serve yang kurang tajam, serta penerimaan bola pertama yang buruk, membuat setter tidak bisa mengatur pola serangan ideal. Yang mengejutkan adalah komentar dari pelatih kepala Iran, Shahin Fahidi, dalam sesi konferensi pers usai pertandingan. Kami menyiapkan strategi khusus untuk menghadapi Megawati, tapi dia tidak ada. Sangat disayangkan, tim Indonesia seperti harimau tanpa taring. Saya tidak tahu mengapa federasi mereka menyimpan pemain terbaiknya. Ini keputusan yang aneh. Pernyataan ini langsung menyulut perdebatan di kalangan publik dan media. Banyak yang menduga ada masalah internal antara Megawati dan PVC, atau mungkin ada alasan teknis yang belum diumumkan ke publik. Tagar tanpa Mega dan PVC trending di media sosial hanya beberapa jam setelah laga berakhir. Banyak fans yang kecewa dengan keputusan pelatih dan federasi yang tidak menyertakan pemain paling konsisten dan berpengaruh di tubuh timnas. Bukan hanya Megawati yang kita hilangkan, tapi juga semangat tim, tulis seorang pengguna X, Twitter. Kalau begini terus, kita bisa gagal lolos dari fase grup, tulis akun lainnya. Belum ada pernyataan resmi dari PVC atau tim pelatih mengenai absennya Megawati. Apakah ini keputusan taktik, cedera, atau ada masalah lain di balik layar? Kekalahan ini seharusnya menjadi alarm keras bagi PVC dan tim pelatih. Di turnamen sekelas AFC Challenge Cup, setiap kemenangan sangat berarti, terutama karena turnamen ini merupakan jalur untuk menuju Fifth Challenger Cup, dan pada akhirnya, mimpi tampil di level tertinggi dunia. Lawan-lawan berat masih menanti di fase grup, termasuk Korea Selatan dan Kazakhstan. Jika performa dan komposisi tim tidak segera diperbaiki, bukan tidak mungkin Indonesia akan angkat koper lebih awal. Pertanyaan besar kini menggantung di benak publik. Di mana Megawati? Mengapa timnas terlihat tidak siap? Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar PVC? Yang jelas, para pemain harus segera bangkit. Masih ada peluang,
tapi hanya jika mereka bermain dengan hati, strategi matang, dan dukungan penuh dari seluruh elemen tim, termasuk federasi. Indonesia tidak kekurangan talenta, tapi tanpa arah yang jelas dan komunikasi yang transparan, kekuatan sebesar apapun bisa runtuh seperti yang terjadi di Taipei hari ini. Lebih lanjut, kehilangan Megawati Hangestri benar-benar terasa sangat besar dalam laga perdana AFC Challenge Cup 2025 ini. Permainan timnas Indonesia seakan kehilangan arah dan ritme. Serangan mudah dibaca, pertahanan berantakan, dan koordinasi antar pemain tampak kacau. Padahal di atas kertas, level Iran seharusnya berada di bawah Indonesia. Statistik FIF, rekor pertemuan, hingga performa di SEA Games maupun turnamen regional menunjukkan Indonesia lebih unggul dalam segala aspek. Tapi apa yang terjadi di lapangan sangat mengejutkan. Timnas voli putri Indonesia seperti macan ompong. Harapan sempat disandarkan kepada Ola Yuliana yang disebut-sebut sebagai pengganti Megatron. Tapi sayangnya, Ola tampil jauh di bawah ekspektasi. Smash-smashnya yang selama ini tajam dan berani, kali ini terlihat mudah ditebak dan dipatahkan oleh blok-blok Iran yang rapi. Tak hanya itu, minimnya inisiatif serangan dari Ola membuat beban beralih ke pemain lain, seperti Ajeng Fiona Adelea dan Dinda Shiva Amelia, yang sebenarnya berposisi bukan sebagai finisher utama. Sepanjang pertandingan, Ola justru sering kehilangan momentum dan tampak terbebani tekanan laga. Sementara itu, para pemain Iran justru bermain lepas, enjau, dan percaya diri. Mereka bahkan tampak nyaman meladeni permainan Indonesia yang tidak terorganisir. Ini kontras tajam dengan penampilan Yola dan kawan-kawan yang terlihat kebingungan di lapangan, seperti tanpa arahan dan strategi jelas. Masalah bukan hanya di lini depan. Pertahanan Indonesia juga kacau. Bola-bola tipis lawan berkali-kali jatuh di antara dua pemain, blok sering terlambat, dan komunikasi antar pemain minim. Passing buruk membuat setter kesulitan membangun pola, dan alhasil serangan Indonesia pun tumpul. Beberapa kali libero Indonesia juga tampak tidak pada posisi ideal. Seringkali bola menyentuh lantai tanpa ada upaya maksimal dari tiga pemain belakang. Ini membuat penonton geram dan kecewa. Kekalahan ini langsung menyulut kemarahan publik. Penonton yang memenuhi Taipei Gymnasium, termasuk diaspora Indonesia, tampak geleng-geleng kepala dan beberapa bahkan keluar sebelum pertandingan selesai. Di media sosial, PVC menjadi sasaran utama kekecewaan. Banyak yang menyalahkan federasi karena tidak mampu membujuk Megawati untuk membela merah putih di ajang penting ini. Kalau Mega ikut, pasti beda cerita. Tapi PVC lebih pilih gengsi daripada prestasi, tulis seorang netizen. Kita dikalahkan bukan karena Iran hebat, tapi karena kita sengaja datang dengan tim yang tidak siap, komentar lainnya. Banyak kalangan menilai bahwa PVC seharusnya mampu menjembatani komunikasi dan kepentingan, terutama karena AFC Challenge Cup adalah ajang resmi internasional yang jadi penentu jalan menuju Fifth Challenger Cup. Bukannya menyusun tim terbaik, justru federasi dinilai membuat keputusan strategis yang merugikan negara sendiri. Pernyataan pelatih Iran, Shahin Fahidi, semakin menyiram bensin ke bara kekecewaan. Seusai pertandingan, ia tak segan mengungkapkan, "Kami sempat khawatir sebelum pertandingan, karena kami tahu kualitas Megawati. Tapi saat tahu dia tidak ada, kami langsung yakin bisa menang. Ini seperti main lawan tim B dari Indonesia." Bahkan, menurut sumber media setempat, Fahidi terlihat tertawa kecil saat menjawab pertanyaan soal kekuatan Indonesia tanpa Megawati. Sebuah pemandangan yang mengiris harga diri voli Indonesia. Indonesia selama ini dikenal sebagai kekuatan besar di Asia Tenggara, bahkan perlahan menembus level Asia. Tapi penampilan kali ini membuat banyak negara mulai meremehkan kekuatan kita. Bukan hanya soal kalah, tapi cara kalahnya yang menyedihkan, tanpa daya juang, tanpa strategi yang jelas, dan tanpa semangat seperti yang biasa kita lihat ketika Merah Putih bertanding di panggung besar. Jika kondisi ini dibiarkan, bukan tidak mungkin posisi Indonesia akan tergeser oleh negara-negara yang selama ini ada di bawah kita. Bahkan bisa-bisa, dalam waktu dekat, lawan seperti Filipina dan Uzbekistan pun akan menatap Indonesia tanpa rasa takut.